Kabupaten Karanganyar menyimpan berbagai potensi wisata, meliputi wisata alam dan wisata buatan. Candi Ceto merupakan salah satu wisata buatan di Kabupaten Karanganyar. Candi Ceto ini adalah sebuah candi Hindu yang berlokasi di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Karena berada di pegunungan, suasana keindahan alam khas hujan tropis sangat terasa. Wisata Candi Ceto ini sangat menarik untuk dikunjungi. Taman Saraswati berada di Kompleks Candi Ceto. Puri Taman Saraswati berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi umat Hindu sekaligus sebagai objek wisata. Selain wisata Candi Ceto dan Puri Taman Saraswati, tidak jauh dari lokasi terdapat wisata Candi Suku. Candi Suku terletak di Dusun Suku, Desa Berjo, Kecamatan Ngajayoso, Kabupaten Karanganyar. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang terakhir pada zaman Majapahit. Keunikan dari Candi Suku ini berada pada adanya objek lingga dan yoni yang melambangkan simbol penciptaan manusia. Mari berwisata ke Kabupaten Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Oke, Ibu tanya dulu nih, siapa yang tahu teks deskripsi itu apa? Oke, bagi yang tahu jawabannya teks deskripsi itu apa, silakan ambil alat tulisnya, buku dan juga pulpen, dan tulis jawabannya apa. Teks deskripsi itu apa? Oke? Silakan ditulis dulu jawabannya dan tulis jawaban. Oke, untuk yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari teks deskripsi. Di sini dituliskan bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang mendeskripsikan objek secara terperinci dan jelas ya. Jadi Ibu jelaskan kembali bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci dan juga jelas. Misalnya, kalian ini ingin mendeskripsikan seekor kelinci. Nah, untuk mengetahui kelinci secara spesifik, maka kalian itu harus mendeskripsikannya berdasarkan warnanya apa, bentuknya seperti apa, keunikan dari kelinci itu seperti apa. Nah, itulah yang disebut mendeskripsikan. Lalu kalian buatkan tulisan dan itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Ibu ulangi lagi. Teks deskripsi adalah
teks yang menggambarkan objek secara terperinci dan juga secara jelas. Ya, selanjutnya itu adalah tujuan dari teks deskripsi. Nah, itu sudah dijelaskan ya tadi bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci dan juga jelas. Maka tujuannya itu adalah agar orang yang membaca seolah-olah melihat sendiri suatu hal yang diceritakan. Nah, karena dalam pembuatan teks deskripsi itu harus jelas, harus terperinci, harus sedetail mungkin, maka tidak lain pula tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk agar sang pembacanya itu seolah-olah merasakan, seolah-olah melihat benda atau sesuatu yang dideskripsikan secara jelas oleh kalian. Itu, Ibu tekankan kembali ya bahwa tujuan dari teks deskripsi adalah agar orang yang membaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri mengenai suatu benda atau suatu hal yang kalian deskripsikan. Selanjutnya itu apa sih ciri-ciri dari teks deskripsi? Oke, ciri-ciri dari teks deskripsi itu yang pertama ada menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Yang kedua itu melibatkan indera citraan. Yang ketiga, membuat pembaca seakan-akan merasakan sendiri. Yang keempat, menjelaskan ciri dan bagian objek secara terperinci. Oke, bacalah teks berikut ini. Jadi, ini adalah salah satu contoh dari teks deskripsi. Oke, kita baca sama-sama ya. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung, tetapi agak besar. Mata hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerak bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayahnya hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anaknya. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks deskripsi. Teks deskripsi ini itu menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana sosok seorang ayah. Nah, coba kita lihat ya analisisnya seperti apa. Oke. Nah, tujuan teksnya itu adalah mendeskripsikan seorang ayah. Perinciannya seperti apa, Bu? Perinciannya itu dalam teks itu berarti ada menjelaskan ciri fisik ayahnya, lalu sifat sabar sang ayah, dan juga ayah dalam memberi sikap yang teladan. Nah, bagaimana perasaan terhadap objeknya? Nah, yaitu kekaguman dan kebanggaan. Kalau perasaan terhadap objek ini berarti perasaan seorang penulis terhadap apa yang dideskripsikan.